Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin host, boleh masuk? Isbil lagi bikin kopi mungkin Pak. Oke, silakan Pak Junaidi. Itu Pak Ozen. Oh, ya terima kasih Mang Adon atas waktu dan kesempatannya. Eh, Perkenalkan dulu, nama saya Ojen dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin saya di Pi Network ini mungkin newbie ya, itu dulu. Dan yang pertama saya tidak ada upline, saya sendiri mulai 2022 mungkin saya itu menambang dan merekrut teman-teman, ada yang aktif ada yang enggak tuh. Jadi yang saya ingin konfirmasi itu apakah ini koin yang terkunci di lockup itu saya kemarin tuh 3 tahun, yaitu apakah ada bisa dipercepat mungkin Januari 2027 migrasinya punya saya itu mungkin dari 1 sampai 9 itu sudah warna hijau. Terus yang kedua ini apa? Saya lihat ada di media sosial itu peer to peer dengan harga $314 ya. Nah, apakah itu satu benar atau apa gitu? Dan ketiga, misalnya dari PE browser itu kita beli koin Pi yang tersedia di situ, apakah resmi atau gimana? Misalnya kita beli di situ, apakah bisa atau di exchange lain misalnya? Nah, mungkin itu aja dulu mengadon, mungkin para senior-senior yang lain mungkin sekedar itu aja, mungkin lepas dari tema perasa sandi tadi, karena saya perasa sandinya cuma itu aja. Jadi kadang-kadang sambil lewat beritanya di medsos itu aja saya. Terima kasih dulu pada rekan-rekan yang lain, mungkin pertanyaannya agak lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Haji Jambi. Oke, waalaikumsalam. Nih Pak Haji Jambi. Monggo Pak Haji Jambi di. Ya, baik Pak. Baik Pak Ojen ya. Mengenai tadi apakah bisa dipercepat apa tidak ya. Jadi makanya Korti memberikan kita lock up. Jadi sebelum kita istilahnya tanda tangan atau menglock itu kita harus istilahnya rela. Gimana kira-kira kalau 3 tahun 100%, apakah kita sabar menunggu? Mungkin istilahnya karena kita lopaknya lama sehingga penambangan cepat sama koin yang kita dapat agak banyak. Jadi kalau masalah itu percepat itu nggak ada Pak, nggak bisa karena sudah kita komitmen, kita bisa naik nggak bisa turun. Coba kalau kita lopak itu umpamanya 1 tahun 100%. Kita mau naik 3 tahun bisa, tapi kalau turun ke 6 bulan itu nggak bisa Pak. Jadi jawabannya kalau untuk percepat nggak bisa. Yang kedua, masalah sosial media dengan harga 314.159 itu kalau itu memang ada Pak. Tapi barangnya itu tertentu seperti yang ada di MapOpi. Kita belanja umpamanya sabun dengan harga GCV 314.159 dengan nilai 0,000 sekian itu memang terjadi Pak. Ya, dan kemudian ada juga itu sekitar harga di bawah 300.000 itu ada juga Pak, tapi 50-50. 50% koin, 50% fiat. Namun kalau ada yang di sosial media itu memakai P2P 3141.59 dengan mobil sekian-sekian itu adalah hoax Pak.
Ketiga apa tadi Pak? Yang ketiga Pak? Lupa. Ini Bang Andi, yang ketiga ini apakah misalnya nih saya beli di P-Browser itu koin Oh ya oke. Udah nyambung. Contoh Pak Ojen mau beli itu kan sudah ada yang lolos KYB kan ada 11 ya Pak ya. Jadi yang ada tenar itu yang bursa itu ada 5. Kemudian di dalam menu wallet kita buy itu ada 4 Pak. Jadi yang tinggal kita pilih Pak itu resmi semua Pak. Seperti OKX, Git.io, Max, Ponic dan apa satunya itu resmi Pak. Kalau dari bursanya. Namun kebanyakan sekarang pioner ini dia langsung dari wallet. Kenapa? Dia langsung terhubung dengan rupiah Pak. Ya, rupiah. Jadi nggak perlu kita membeli dolar atau masuk ke bursa, namun bisa langsung kita membeli di menu buy. Di situ ada menu buy, di situ ada pilihan Pak. Ya, kita mau transaksi lewat Transfi itu ada Dana, OVO dan Shopee. Kemudian ada lewat rekening itu lewat Onram, orang money. Kemudian kita memakai kartu kredit itu ada namanya Bansa. Jadi tinggal kita pilih Pak. Jadi kalau saya sarankan kalau Pak Ojen mau beli itu sebaiknya pakai transaksi Transfi Pak. Karena apa? Transfi itu adalah transaksi lintas batas Pak. Jadi kecepatannya juga kencang, sudah itu tidak diragukan lagi Pak. Minimal kita punya dana di OVO sama Shopee gitu Pak Ojan. Oh ya, terima kasih Bang Andi atas masukannya itu. Nah, kalau nilainya itu seperti nilai yang di lain, harganya apa beda gitu? Harga satu painya itu nilainya dengan mata uang fiat itu. Terima kasih. Kalau masalah nilai Pak, yang ada di bursa yang ada 5 tadi saya sebut itu dengan di Bansa itu sama semua Pak. Karena nilai ini hanya satu Pak nilainya. Kalau harga saat ini adalah di bursa harga Pak yang saat ini. Namun itu sama Pak, penambangan yang di bursa sama yang di menu buy itu sama Pak, dengan di penambang kita juga sama koinnya, satu koin Pak, nggak ada bedanya. Nilainya nanti apabila sudah open mainnet dengan nilai umpamanya di 314159 itu sama Pak. Jadi nggak ada perbedaannya. Kita nggak bisa bedakan mau kita jadikan staking, mau jadikan kita lock up dan lain sebagainya, itu tetap sama Pak. Contoh nih, Pak Ojen beli dari OKX 100. Sudah itu membeli menu buy lewat Transfi, OVO atau Dana. Itu nggak bisa dibedakan Pak. Sama aja Pak. Jadi cuma kelebihannya kalau lewat buy itu Pak adalah langsung terhubung dengan rupiah kita Pak. Nggak perlu lagi kita beli dolar Pak. Beda dengan di exchange. Kalau exchange kan kita beli dulu USDT-nya. Setelah itu baru kita beli pakai USDT tadi, beli Pi Pak. Namun kalau di menu buy di wallet kita, tinggal kita pilih Pak, apakah mau Bapak pakai tadi yang saya sampaikan, mau pakai rekening, mau kartu kredit, ataukah itu tadi wallet OVO atau Dana Pak. Tinggal itu Pak. Jadi itulah kelebihannya Pak, langsung terintegrasi dengan rupiah Pak. Jadi kita nggak repo-repo lagi. Contoh Bapak beli 500.000, udah langsung di situ Pak. Sekian yang Anda dapatkan. Langsung menunggu sekitar 30, paling lama itu 30 detik itu udah landing ke wallet kita. Begitu Bapak. Terima kasih Bang Andi atas penjelasannya yang sangat bagus. Mungkin saya lempar ke lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih kepada yang lain juga atas masukannya. Mungkin agak terlambat saya kadang-kadang masuk di X ini. Pas
kebetulan buka tadi ada obrolan jadi ikut menyimak. Terima kasih Bang Andi Jambi, terima kasih lagi sama satu kali lagi terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Izin menambahkan ya untuk informasi Pak Ozen ya, yaitu maksimal usia ya. Maksimal usia itu 70 tahun. Pertama itu Pak Ozen, terus jika ingin transaksi melalui bank Dana itu dikenakan biaya ya, ADM administrasi, dan ada yang gratis. Waktu kemarin Pak Rudi kalau nggak salah yang menyampaikan itu menggunakan QRIS ya Pak Adi Jambi ya. Itu. Jadi betul Pak Adi Jambi ya menggunakan QRIS. Betul Pak, kalau kita pakai QRIS itu ada gratis Pak, jadi langsung gratis. Kalau kita pakai istilahnya itu kena biaya, tergantung ada 3.500, ada 9.000. Tapi kalau kita pakai QRIS barcode itu langsung gratis Pak. Oke, terima kasih. Dan satu kali lagi ya, itu tidak ada beda karena sampai saat ini di kolom komentar YouTube saya masih ada yang menanyakan soal dual nilai atau dual harga seperti itu ya. Pada intinya tidak ada beda. Karena apa? Karena para duta GCP dan semua pioner yang sudah melakukan barter juga menggunakan koin itu juga ya. Bisa di lock up, bisa digunakan untuk apapun. Oke. Kembali ke host, monggo yang lain juga sudah banyak yang ingin menyampaikan sesuatu.